dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya Kebenaran dan Sang Surya Pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan.
Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ketika pagi hari ini kami datang, kami membawa sembah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kelahiran-Mu. Kami ada dalam bulan-bulan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh mengucap syukur. Ini setiap pribadi kami pagi hari ini. Kami datang dengan kerinduan kami. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu.
Bapa yang baik. Ini ibadah kami Tuhan. Korabase kirabase. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Orabasi kirabasi kirabayara. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sembah Dia, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ini menjadi penyembahan-Mu. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, naikkan pujian ini dari awal. Katakan, betapa besar Tuhan, betapa besar kasih-Mu Allah. Ora bayara la basira bayara. Kau berikan, thank you God Jesus, Yesus padaku. Yes, haleluya. Tidak binasa Tuhan. Oh, haleluya. Melainkan beroleh haleluya hidup yang benar. Mari angkat tanganmu dua-dua, katakan, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah suaramu, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah
serukan nama Yesus. Ora bayar la ba la ba la ba la ba se. Ora bayar la ba 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 la. Kami menyembah-Mu Tuhan. Syara la ba 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 la. Kau yang layak untuk disembah. Kira bayar la ba 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 la ba. Ora bayar la ba 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 la. Mari angkat suaramu, serukan nama Tuhan Yesus. Ora bayar la ba 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 la ba. Ku sembah Kau Tuhan. Ora bayar la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Ora bayar la ba 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 la ba. Ora ba 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 ba. Ora bayar la ba 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 la ba. Ira bayar la ba la ba la ba la ba la ba. Ira basya dara la ba la ba la ba la ba la. Engkau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak disembah. Haleluya. Oh, haleluya. Sama-sama katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk sembah. Serukan sembah Dia. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau Tuhan, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Haleluya. Oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Tuhan, sembah dan puji, penuhi tatamu Yesus, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yes, ditinggikan Engkau, Raja damai segala raja, Raja kami yang dahsyat, Allah kami yang perkasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Setiap kita boleh bersuka cita meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita sorga bergema meninggikan nama Tuhan. Katakan haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Come on. Semua bersukacita yang di rumah, yang bersukacita lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Aku jalan kebenaran
dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan aku percaya, amin, di dalam namanya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Come on, glory, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Di dalam namanya go sing it. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan aku percaya, amin, 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 di dalam namanya. Semua menari bagi Tuhan, katakan glory, 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 hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 hallelujah. Glory, na 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 na. Glory, 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 hallelujah. Di dalam namanya keselamatan kekal. Glory, 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 yeah. Glory, 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 hallelujah. Woo! Glory, 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 hallelujah. Na 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 na. Di dalam namanya glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya keselamatan. Oh, di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama kamu. Di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Katakan yes. Haleluya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengikrarkan Pentakosta yang ketiga. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan.
Ketika kita mengikrarkan Pentakosta yang ketiga, itu sesuatu yang besar pasti akan terjadi atas bangsa Indonesia, atas bangsa-bangsa, atas seluruh bumi. Kita percaya hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Mari siapkan hatimu tuh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yes. Haleluya. Kami menyambut Engkau Tuhan. Engkau lahir bagi kami. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Dari awal jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan, di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Kau Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai.
kasih. Allah yang perkasa, Kami sambut Kau Bapa yang Tuhan, kekal, sambutlah Dia, Juru Selamat dunia. Haleluya. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, gereja-gereja yang ada di bawah Rayon 5, kiranya pada kesempatan ini kita boleh ada merayakan Natal bersama-sama, baik di cabang-cabang, di ranting-ranting, di tempat Bapak Ibu Saudara merayakan pada hari ini di bulan Desember. Saya percaya masuk di bulan Natal ini atau bulan Desember ini, bulan Desember identik dengan bulan Natal, artinya lambang daripada kasih Tuhan Yesus yang begitu besar buat umat manusia. Saya percaya ini akan menjadi kebaikan buat Bapak, Ibu, Saudara semua di dalam Natal kita hari ini di tahun 2020. Kita boleh melihat bahwa Tuhan akan menolong kita lebih lagi di masa-masa ini untuk melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan di acara Natal kita. Saya percaya juga bahwa pandemi COVID-19 yang masih ada masuk di bulan Desember ini, itu akan Tuhan tolong kita. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa umat manusia. Dan apa yang terjadi hari-hari ini pun saya percaya, karena ada banyak hal manusia berbuat salah di hadapan Tuhan, tapi lewat Natal kita mau lihat kasih Tuhan yang begitu besar itu akan dinyatakan buat kita semua menerima yang baik bersama dengan Tuhan. Biarlah mengakhiri tahun 2020 untuk masuk di tahun 2021, kita mendapatkan satu visi daripada gereja Tuhan di bawah gembalaan Pak Niko, bahwa adalah tahun integritas, the year of integrity. Saya percaya tahun 2021 nanti kita masuk menjadi lebih baik lagi. Integritas terjadi dalam setiap kehidupan Anda dan saya, umat Tuhan, gereja Tuhan. Dan kita percaya akan terjadi penuaian yang terbesar dan yang terakhir di hari-hari yang ke depan ini. Kiranya Natal hari ini yang kita rayakan menjadi sesuatu yang amat sangat luar biasa artinya di dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini kami boleh beribadah kembali secara online Tuhan. Biarlah Tuhan sebagaimana Engkau telah menyegarkan Tuhan kami Tuhan melalui hadirat-Mu dalam doa pujian dan penyembahan. Sekarang segarkanlah kembali Tuhan kehidupan kami melalui pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya dimanapun Anda berada, Anda tetap sukacita, Anda tetap gembira, Anda tetap dalam keadaan baik-baik saja karena Roh Kudus terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa terasa kita sudah masuk beberapa bulan sejak Indonesia mendengar kabar bahwa pandemi COVID-19 akhirnya masuk ke negeri kita, dan tidak terasa juga kita sudah mulai mendekati hari-hari terakhir dari tahun 2020. Kita ada di bulan-bulan terakhir dari tahun 2020. Dan saya percaya di tengah badai yang sedang kita hadapi ini, Bapak Ibu Saudara tetap di dalam keadaan terawat, terlindungi, dibela, dan dituntun oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi tidak dapat kita pungkiri bahwa perubahan demi perubahan seringkali terjadi dengan sangat cepat. Dan hari-hari ini begitu banyak orang yang stres ya, mungkin karena penyakit, mungkin karena resesi ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari pandemi ini, atau hal-hal yang lain. Faktanya Bapak Ibu Saudara, kejadian-kejadian yang perubahannya terlalu cepat, atau hal-hal yang mungkin membuat orang tidak bisa melihat masa depan atau kepastian di depan, maka itu bisa membuat orang menjadi stres, membuat orang menghadapi krisis demi krisis di dalam kehidupannya.
Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau membagikan ya, bahwa ketika seseorang menghadapi suatu masalah, ketika seseorang menghadapi sesuatu yang dia membuat dia berpikir, kok kayaknya nggak ada harapan di depan ini, maka itu bisa membuat ada 3 krisis dalam hidupnya. Tapi puji syukur kepada Tuhan, kita juga akan belajar bahwa firman Tuhan menunjukkan dan memberikan solusi terhadap 3 krisis tersebut. Kalau Anda menyukai bahan khotbah, judul, maka judul khotbah saya pada hari ini judulnya adalah 3 krisis dan 3 solusi. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari Perjanjian Lama. Ada suatu kisah di mana sekelompok orang yang ternyata mereka menghadapi sesuatu yang tidak mereka bayangkan. Dan bahkan banyak dari mereka yang melihat bahwa kayaknya sudah tidak ada harapan lagi. Mereka demikian menjadi putus asa. Mereka sepertinya kehilangan pengharapan. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Ketika mereka menghadapi krisis demi krisis ini, maka Tuhan juga memberikan solusi kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi, bahkan hasil yang akan mereka terima di akhir persoalan ini menjadi jauh lebih besar daripada yang dapat dibayangkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun engkau berada, siapkan Alkitabmu. Hari ini kita akan membaca dari Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel 30. Ya, seluruh pasal 1 Samuel 30 akan kita baca, Bapak Ibu Saudara, akan kita bahas. Tetapi untuk hari ini saya akan mengambil beberapa ayat saja, dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk membacanya secara lengkap ya setelah ibadah ini berakhir atau di hari yang lain Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini mari kita konsen kepada 1 Samuel 30, yaitu peristiwa yang terjadi kepada Daud dan pengikutnya ya terhadap tempat di mana mereka berada, yaitu Ziklag. Untuk bagian yang pertama, mari kita baca terlebih dahulu 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Haleluya. 1 Samuel 30, saya akan baca yang bagian pertama, yaitu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dan dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka dan anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yezreel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Samuel 30 ini terjadi di dalam konteks sebagai berikut. Pada waktu itu Daud dan para pengikutnya, orang-orang yang setia kepada Daud, mereka sedang diburu-buru oleh Raja Saul yang tidak menyukai bahwa fakta Daudlah yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan dia. Raja Saul sangat ingin membunuh Daud dan otomatis juga para pengikut-pengikutnya menjadi dalam keadaan bahaya. Daud dengan para pengikutnya, 600 orang tentara beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Mereka harus mencari perlindungan kepada orang-orang Filistin, yaitu Raja Akis. Dan kepada mereka, kepada Daud dan pengikutnya ini, orang Filistin ini memberikan suatu kota yang namanya Ziklag untuk mereka, sehingga mereka bisa tinggal di sana di dalam pengasingan. Ya, kita tahu orang Israel dan orang Filistin pada waktu itu mereka adalah musuh bebuyutan, ya. Dan ketika orang Filistin melihat bahwa Daud itu adalah lawannya Saul, raja yang berkuasa, ya orang Filistin menganggap, wah ini teman nih, ya ini juga adalah musuh dari musuh saya, berarti teman saya. Maka diberikanlah tanah namanya Ziklag. Dan Daud tinggal di sana, dan dia kadang-kadang memberikan bantuan kepada orang Filistin, tapi Daud tidak pernah mau mengikuti orang Filistin kalau seandainya itu mereka sedang berperang dengan bangsanya sendiri. Nah, suatu kali orang Filistin mau berperang melawan Raja Saul, dan Daud dalam posisi mau tidak mau ya balas budi lah sama orang Filistin. Mereka ikut juga membantu tentaranya orang-orang Filistin. Tetapi kemudian dia disuruh pulang, disuruh balik ke Ziklag karena beberapa tentara-tentara dari Filistin gak yakin Daud akan tetap setia. Jangan-jangan nanti di tengah pertempuran dia malah berbalik mendukung Raja Saul.
Jadi pulanglah Daud dengan prajurit-prajuritnya itu ke Ziklag. Tetapi ketika mereka tiba di Ziklag, mereka kaget luar biasa bahwa orang-orang Amalek, yaitu salah satu juga musuh bebuyutan orang Israel, ternyata telah menyerang Negev dan juga telah menyerang Ziklag, kota di mana mereka berdiam. Dan ketika mereka tiba di sana, mereka kaget luar biasa bahwa hal yang terburuk terjadi kepada kota mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan tadi di ayat 2 bahwa semua perempuan yang ada di sana tua dan muda telah ditawan, ya, tidak dibunuh, dan juga semua anak-anak laki-laki dan perempuan dibawa sama orang Amalek. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kejadian yang terburuk yang bisa dialami oleh suatu bangsa atau suatu pasukan. Kenapa? Mohon dimengerti kultur dan budaya konteks pada zaman Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Lama, apabila terjadi peperangan, dibunuh itu jauh lebih baik daripada ditawan. Sekali lagi, pada konteks Perjanjian Lama, dibunuh itu masih lebih baik daripada ditawan. Kenapa? Kalau dia dibunuh, dimakamkan, selesai. Tetapi kalau ditawan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka akan dijadikan budak. Apalagi bagi kaum perempuan, ini adalah hal yang sangat nightmare, sangat mimpi buruk. Mereka bisa, maaf kata-kata saya, mereka bisa diperkosa, mereka bisa dijadikan budak seks, anak-anak mereka bisa dikorbankan untuk berhala-berhala. Tawanan pada zaman dahulu, budak itu lebih rendah daripada binatang, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Daud dengan pasukan, dengan orang-orang yang mengiringi Daud, mereka menangis dengan nyaring sampai tidak kuat lagi menangis. Sampai habis air matanya. Kenapa? Karena yang terburuk terjadi. Seandainya mereka pulang, mereka melihat kota mereka habis, lalu para wanita, para anak-anak mereka terbunuh, ya, Bapak Ibu Saudara, mereka tinggal menguburkannya, lalu berdoa supaya Tuhan menerima roh mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi adalah penawanan, dan ini adalah yang paling buruk yang bisa mereka hadapi. Dan apa yang terjadi melalui peristiwa ini adalah kita lihat di ayat 6 bagian yang pertama dikatakan, dan Daud sangat terjepit, perhatikan ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Berhenti di situ dulu. Wah, Bapak Ibu Saudara, semuanya merasakan hal yang gak enak. Beberapa orang sudah mulai melihat, aduh apa yang terjadi, putus asa, ini gelap, seluruh keluarga saya diambil, perubahannya demikian cepat terjadi, dan mereka semua menangis, dan apa yang terjadi, Daud akhirnya menjadi pada posisi yang terjepit. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu, apapun judulnya, dan bahkan mungkin kalau kejadian itu membuat kita seperti rasanya tidak bisa melihat ke depan ini jadinya kayak apa. Sepertinya mungkin membuat kita tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki masa depan yang cerah. Saya mau katakan hati-hati, kita akan mengalami ujian demi ujian, kita akan mengalami krisis demi krisis. Tetapi bagaimana kita meresponi krisis ini, bagaimana kita meresponi ujian ini, akan menentukan apakah kita bisa mendapatkan hasil yang baik atau tidak. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara dari 1 Samuel 30 ini ada 3 krisis yang terjadi ketika hal yang buruk ini muncul Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ternyata ada 3 solusi untuk mengatasi krisis ini. Yang pertama, krisis komitmen. Krisis komitmen, ya, krisis komitmen. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi dikatakan di ayat 6 Daud terjepit. Ya, kenapa? Karena seluruh rakyat, pasukannya sendiri hendak melempari dia dengan batu, hendak membunuh Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali ada kejadian yang gak enak, semua kita akan diuji apakah kita tetap mau komitmen kepada apa yang sudah kita jalankan, apakah kita tetap mau komitmen terhadap jati diri kita, apakah kita tetap mau komitmen untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Anda bisa bayangkan situasinya. Orang-orang ini setia sama Daud, mereka percaya Daud akan jadi raja, mereka percaya ada perkenanan Tuhan atas Daud dan keluarga mereka akan baik-baik saja. Tapi yang ternyata terjadi adalah hal yang sangat tidak enak ini. Mungkin beberapa dari prajurit ini mulai berkata, kalau kayak begini apa gunanya ikut Daud? Kita pikir ikut Daud jangan enak, ini ternyata kita pengasingan, ini ternyata istri kita, anak-anak kita dijadikan budak. Ngapain ikut Daud? Udah kalau kayak gini bunuh aja Daud. Lihat. Banyak orang ketika mengalami krisis, ya Bapak Ibu Saudara, yang pertama kali itu adalah mereka mau keluar dari komitmen mereka. Ya,
Seandainya di kantor tiba-tiba dimarahi oleh bos sudah bertahun-tahun, mungkin ada yang bilang, kalau kayak gini ngapain saya kerja berpuluh tahun di kantor ini? Ternyata cuma segini aja perlakuannya. Wah, ternyata ketika bos yang baru datang begini aja, ngapain saya selama ini berdedikasi pada kantor ini? Ketika suami istri mungkin bertengkar dengan hebat, ya mulai ada yang berpikir, ngapain kalau gitu saya komitmen sama kamu? Wah, tahu kayak begini berpisah aja. Ngapain saya jaga kehidupan saya sebagai suami, sebagai istri? Ternyata kayak begini. Lihat, ketika bahkan badai sedang terjadi seperti COVID-19 ini atau apapun ini, berapa banyak yang mungkin orang Kristen berkata, ngapain ikut Tuhan kalau kayak begini? Ternyata bisa sakit juga. Ngapain saya kasih persembahan, kasih persepuluhan dan yang lain-lain? Oh, ternyata begini juga. Ah, ngapain? Lihat Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika sesuatu yang gak enak terjadi, ketika sesuatu yang membuat kita rasanya tidak bisa melihat ke depan terjadi, Bapak Ibu Saudara, ujian pertama adalah komitmen. Maukah kita tetap menjaga komitmen kita kepada Tuhan waktu Tuhan mengizinkan hal yang tidak enak terjadi? Maukah kita tetap menjaga komitmen kepada pasangan kita, suami, istri kita ketika mungkin kita lagi bertengkar? Maukah kita tetap menjaga komitmen kita untuk bekerja baik di perusahaan, sekalipun perusahaan itu mungkin sedang merubah peraturannya? Maukah kita tetap komitmen kepada gereja ketika gereja mungkin harus merubah peraturannya, harus mengubah policy, bahkan mungkin pergantian gembala di dalamnya? Kenapa? Karena ada perubahan yang Tuhan sedang buat. Dan mau nggak mau memang harus menyesuaikan. Pada saat itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang menjadi ujian kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau berkata perubahan pasti terjadi. Tuhan itu selalu membuat perubahan demi perubahan. Buktinya saja dikatakan kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Artinya setiap hari berarti ada terjadi perubahan. Ya kan? Dan Allah kita adalah Allah yang progresif, Allah yang bergerak maju. Bukan Tuhan yang bergerak mundur, tetapi Allah yang bergerak maju. Pertanyaannya sekarang, maukah kita tetap komitmen kepada jati diri kita? Maukah kita tetap komitmen kepada apa yang sudah kita katakan? Maukah kita tetap komitmen terhadap janji-janji yang sudah kita juga katakan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, menghadapi krisis komitmen seperti ini, sebenarnya solusinya sederhana. Yaitu apa? Di dalam ayat 6. Di dalam ayat 6, perhatikan ya. Seluruh rakyat itu, jadi tadi katakan mau dilempari dengan batu, Daud. Lalu kalimat berikutnya dikatakan, seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan kalimat yang ketiga. Dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wow, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Apa yang menjadi solusi ketika ada krisis komitmen adalah bahwa kita harus menguatkan kepercayaan kita kembali kepada Tuhan Allah kita. Kita harus kembali menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah kita. Dan ketika kita percaya sama Tuhan, disitulah kita memperoleh kekuatan. Ayat yang sama ini dalam bahasa Inggris salah satunya dikatakan, and David gained his strength because of the Lord his God. Daud mendapatkan kembali kekuatannya karena dia percaya penuh kepada Tuhan Allahnya. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika permasalahan terjadi, kita harus ingat siapa kita. Siapa kita di dalam Tuhan dan siapa Tuhan di dalam kita. Saya percaya ketika kejadian ini terjadi, Daud menguatkan prajuritnya, sekalipun dia sendiri sedih. Tapi dia mengingatkan, hey ingat, kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. We are Jewish people, we are Israeli. Kita ini umat Tuhan, kita ini prajurit yang gagah perkasa. Sekalipun kita mungkin sedang dalam keadaan yang gak enak, itu tidak mengurangi jati diri kita. Ingat kepada janji setiamu, ingat kepada apa yang kita sudah komitmenkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis akan mencoba kita untuk keluar dari komitmen kita. Iblis akan mencoba keluar, membuat kita keluar dari apa yang sudah kita janjikan. Tapi hari ini saya mau berkata kepadamu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun engkau mengikuti ibadah ini, ingat siapa dirimu. Engkau adalah anak Tuhan. Engkau adalah umat kemilik kepunyaan Tuhan sendiri. Engkau adalah prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang senang memuji dan menyembah Tuhan siang dan malam. Engkau adalah prajurit-prajurit Tuhan yang unity. Engkau adalah prajurit-prajurit Tuhan yang berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Haleluya. Banyak orang ketika keluar dari komitmen, sebenarnya malah menghancurkan jati dirinya sendiri. Suami istri keluar dari komitmen berpisah, itu menghancurkan jati diri sebagai orang yang mau menepati janji.
ketika seorang karyawan mencoba untuk menjelek-jelekan bosnya atau menjatuhkan perusahaannya, itu juga menjatuhkan dia punya jati diri sendiri sebagai a good employee, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika seorang pelayan Tuhan mundur dari pelayanan, sebenarnya malah menghancurkan jati dirinya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan. Saya tahu hari-hari ini begitu banyak perubahan, banyak hal-hal yang terjadi yang mungkin kita siap atau tidak siap. Tapi satu hal yang saya minta, tetap komitmen. Tetap komitmen. Kenapa? Karena kekuatan kita tidaklah berasal dari diri sendiri, tetapi berasal dari Tuhan yang telah membuat kita sebagaimana kita ada sampai hari ini. Ingat siapa dirimu, orang-orang yang komitmen kepada Tuhan, apapun yang terjadi, saya akan tetap berdiri sebagai anak Tuhan. Apapun yang terjadi, saya orang Kristen. Apapun yang terjadi, saya adalah hamba-hamba Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Come on, dimanapun engkau berada, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Lihat, Daud menguatkan kembali rakyatnya dengan bilang percaya sama Tuhan. Di dalam ayat 7 dan 8, Daud mengambil tindakan. Ya, dia tanya petunjuk daripada Tuhan, daripada Roh Kudus. Dikatakan di sana, lalu Daud memberi perintah, ayat 7 dan 8, Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Lalu ia, yaitu Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud tanya sama Tuhan, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Pada zaman perjanjian lama, cara kerja Roh Kudus adalah dengan menggunakan efod. Di dalam efod ini bagian dari kelengkapan imam itu ada 2 batu, ya, yang satu berfungsi ya dan satu berfungsi tidak. Mereka akan berdoa sama Tuhan, lalu mereka tanya, Tuhan bolehkah kami melakukan ini, melakukan itu? Lalu mereka undi, dan kalau keluar batunya ya, berarti itu boleh dilakukan. Kalau keluar batunya yang tidak, maka itu tidak boleh dilakukan. Namun tolong diingat, ini adalah cara pada waktu zaman perjanjian lama. Maaf ya, perjanjian lama. Ini tidak dilakukan lagi pada zaman perjanjian baru, khususnya setelah pencurahan Roh Kudus. Kenapa? Karena pas pencurahan Roh Kudus, ketika kita bertanya sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tuhan pasti kasih jawaban. Tuhan pasti kita kasih jawaban. Tapi dari mana kita tahu bahwa itu adalah jawaban Tuhan atau tidak? Maka kita mengkonfirmasikan hal itu kepada rekan-rekan, kepada teman-teman komunitas orang percaya. Ketika 2-3 orang meneguhkan apa yang kita dapat dari Tuhan, maka perkara itu menjadi kuat. Kita tahu itulah jawaban Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak menggunakan cara ini, karena ini adalah cara yang dipergunakan di perjanjian lama. Ya, tapi intinya di sini Daud mengingatkan lagi, yuk kita tanya sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan menggunakan efod ini untuk menyatakan kepada Daud dan kepada pasukan itu, yuk lakukan hal ini, lakukan apa yang harus engkau lakukan, kejar gerombolan itu dan susul mereka dan lepaskan keluargamu itu. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi, tetap percaya sama Tuhan. Ya, tetap percaya sama Tuhan. Sekalipun mungkin engkau tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan hal ini, hal itu, percaya bahwa hati Tuhan itu sangat melekat kepada kita. Sangat melekat kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu, ya, tepatnya sudah berpuluh tahun yang lalu ya, waktu zaman saya masih pacaran sama istri saya, suatu kali kami menghadiri sebuah drama Natal yang dibuat oleh sebuah persekutuan 2 pemuda di Jakarta. Dan drama Natal klasik, cerita mengenai Gabriel datang memberitahu bahwa Maria akan mengandung sampai kelahiran Tuhan Yesus. Dan gembala-gembala datang mengunjungi di kandang itu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat salah satu adegan adalah ketika Maria bertanya sama malaikat Gabriel, kenapa sih hal ini terjadi, hal itu terjadi, kenapa aku, kenapa enggak yang lain dan yang lain-lain. Si malaikatnya menyanyikan sebuah lagu dan itu tetap menjadi rema bagi saya. Sebuah lagu lama, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara tahu atau tidak, mungkin ada di kanal-kanal video yang lain. Tapi kata-katanya kurang lebih seperti ini ya. God is too good to be mistaken. God is too wise to be unkind.
So when you don't understand, when you can see His hand, when you can see His plan, trust His heart. Tuhan itu terlalu baik untuk berbuat kesalahan. Tuhan itu terlalu bijak untuk Dia tidak melakukan kebaikan kepada kita. Sehingga waktu rasanya kita tidak bisa melihat rencananya, kita tidak bisa mencari tangannya, tetap percaya kepada hatinya. Allah begitu mengasihi kita. Bahkan Dia sampai memberikan nyawanya sendiri untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Masa sih hal-hal yang lain, krisis semacam ini Tuhan pun tidak mengulurkan tangannya. Percaya pada hatinya Tuhan. Dia melekat kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika akhirnya Daud dengan 600 pasukannya itu mulai mengejar ya pasukan Amalek yang menawan keluarga mereka, ternyata terjadi sesuatu hal lagi. Coba perhatikan di ayat 9 dan 10. Di dalam ayat 9 dan 10, 1 Samuel 30 dikatakan, lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Krisis yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi hal yang tidak enak atau mungkin nggak melihat sesuatu yang positif di depan, adalah kelelahan. Krisis pertama itu adalah krisis terhadap komitmen, krisis yang kedua adalah krisis kelelahan, krisis terhadap kekuatan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa sebagai manusia kekuatan kita ada batasnya, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita lelah, Bapak Ibu Saudara, solusinya gampang, ya, beristirahat, tetapi tidak memisahkan diri. Sekali lagi, beristirahat, tetapi tidak memisahkan diri. 200 dari 600 orang prajuritnya Daud ini, 200 ternyata itu terlalu lelah. Dan ketika mungkin mereka terlalu lelah, mereka ingat baru saja pulang dari seharusnya bantu Raja Filistin, lalu mungkin juga mereka lelah secara mental. Ketika mereka tiba di sungai Besor, mereka rasanya tidak sanggup lagi. Daud tidak memarahi mereka, Daud tidak memecat mereka atau bahkan menghukum mati mereka, tidak. Saya percaya Daud sengaja memilih sebuah sungai, dan di sungai itu yang 200 yang lelah itu diminta untuk menyegarkan diri. Mungkin hari ini engkau lelah, mungkin hari ini engkau lesu. Saya mau berkata, ketika engkau lelah beristirahat, tetapi jangan memisahkan diri. Ketika engkau lelah, segarkan jiwamu, ya, masuk lagi di dalam doa, pujian dan penyembahan, baca firman Tuhan, ya, masuk di dalam saat teduh. Kalau perlu ambil liburan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya roh yang perlu disegarkan, tapi jiwa dan fisik juga perlu disegarkan. No problem. There is nothing wrong with that thing. Yang menjadi masalah adalah begitu banyak orang yang ketika lelah bukannya beristirahat, tetapi malah memisahkan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa dimanapun kau berada, mungkin engkau sedang lelah tapi jangan memisahkan diri. Ya. Itu malah aneh kalau saya bilang lelah, memisahkan diri, malah jadi nggak pernah ibadah, nggak pernah lagi berdoa, nggak pernah lagi ikut kul. Nah, itu namanya bukan beristirahat. Enggak. Justru kalau lelah semakin banyak beribadah, semakin banyak ikut kul, semakin banyak berdoa memuji menyembah Tuhan, semakin banyak membaca Alkitab. Banyak orang salah pikir karena lelah akhirnya jadi malah memisahkan diri. No. Prajurit-prajuritnya Daud itu tidak memisahkan diri. Mereka tidak buang pedang mereka tidak buang pangkat mereka. Mereka hanya beristirahat. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita semua ini bukan Superman. Ya. Kita bukan manusia yang bisa kuat begitu saja. No. Ya. Kita ini kalau memang lelah, akui lelah, minta istirahat. Tapi setelah istirahat setelah di-charging lagi Bapak Ibu Saudara, ya ayo, lakukan lagi apa yang seharusnya kita lakukan. Ya. Bapak Ibu Saudara, setiap orang itu, kalau saya katakan ibarat kekuatannya itu kayak power bank. Anda ngerti power bank ya? Power bank itu ukurannya macam-macam. Ada yang 5.000 mAh, 10.000, 20.000. Ya. Yang 5.000 mAh, wah ngisinya cepat, tapi habisnya juga cepat. Yang 20.000 mAh, waduh itu bisa dipergunakan untuk waktu yang lama. Tapi kalau udah habis energinya, yang nge-charge-nya juga cukup lama. It doesn't matter, nggak jadi masalah. Yang penting adalah ketika energinya sudah digunakan, ayo di-charge ulang, lalu dipergunakan lagi. Setiap orang kekuatannya berbeda-beda. Tapi jangan menjadikan
ketika Anda lelah menjadi excuse untuk Anda memisahkan diri. Seorang pelayan Tuhan pun juga bisa lelah, tapi jangan gunakan alasan kelelahan untuk kemudian mundur dari pelayanan. Ingat, Tuhan yang kita sembah bukanlah Allah yang mundur, tapi Allah yang bergerak maju. Tuhan yang selalu ingin supaya kita ini mengalami peningkatan di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Mau istirahat? Silahkan. Tapi ini sekali lagi, istirahat bukan artinya memisahkan diri. Istirahat bukan artinya tidak beribadah, tetapi engkau sedang mencharge hidupmu sekali lagi. Saya belajar mengenai hal ini 2 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di akhir tahun 2018, saya sakit batuk, dan ternyata sakit batuk yang nggak teratasi akhirnya menjadi bronkitis. Sehingga saya harus diopname di rumah sakit 3 hari 4 malam. Waduh, saya rasanya kayaknya, aduh Tuhan, masih banyak sekali pekerjaan yang belum diselesaikan, dan yang lain-lain. Waduh, tapi harus di rumah sakit, pasang nafas, ya, brief itu, ya kan, waduh. Dan saya ingat di malam pertama, gembala sidang kita, Bapak Rohani kita, Pastor Niko nelfon, dan dia bilang begini, Chris, saya tahu kok bahwa kamu itu berdedikasi dan kamu bekerja dengan baik. Saya tahu kamu pelayanannya sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya mengamati kok, saya tahu kan hal itu, kata Pak Niko. Tapi Chris, mungkin kamu perlu istirahat. Mungkin ini adalah caranya Tuhan supaya kamu tarik nafas dulu, banyak memuji dan menyembah Tuhan, ambil waktu sama Tuhan. Ya, manfaatkan waktu ini untuk istirahat. Dan nanti kalau sudah kuat, sudah sembuh lagi, baru melayani Tuhan lagi. Wah, saya di situ benar-benar berasanya, iya ya Tuhan. Mungkin saya terlalu mempush diri saya. Saya selalu berkata, saya prajurit, saya bisa. Pokoknya komandan bilang A, lakukan A. Tapi kadang-kadang mungkin saya tidak menyadari saya juga lagi lelah. Ya kan? Dan melalui peristiwa itu, saya ngambil waktu untuk istirahat. Bapak Ibu Saudara, 1 bulan saya nggak melayani. Tuhan benar-benar buat situasi saya nggak bisa khotbah. Saya nggak bisa sharing. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, paling tidak Tuhan kalau suaranya ini agak serak, Tuhan, tolong kasih aku momen ketika aku lagi memuji dan menyembah Tuhan, suaraku muncul, Tuhan. Ya, dan puji Tuhan, akhirnya setelah istirahat hampir 1 bulan, Tuhan izinkan saya untuk melayani 1 khotbah saja, yaitu khotbah Natal. 15 menit, no problem. Tapi saya baru sadar bahwa kadang-kadang Tuhan juga perlu bikin situasi di mana kita harus istirahat. Kenapa? Supaya ketika istirahatnya selesai, Bapak Ibu Saudara, kita melayani lagi dengan berapi-api. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kenali kekuatanmu. Jujur pada dirimu. Dan kalau perlu istirahat, sekali lagi istirahatlah. Tapi jangan memisahkan diri. Karena kalau engkau sudah memisahkan diri, justru bukan istirahat yang kau akan alami, tetapi adalah kemunduran demi kemunduran. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kisahnya ketika 400 orang itu dengan Daud akhirnya berhadapan dengan Amalek, mereka bisa mengalahkan Amalek, mereka bisa menyelamatkan keluarga mereka, harta mereka, bahkan hartanya orang Amalek yang sangat banyak itu mereka bisa jarah semuanya. Dan jadi pulanglah 400 orang itu kembali lagi mau ke Ziklag dan melewati lagi sungai Besor itu. Tetapi ketika mereka mendekat sampai di sungai Besor itu, ternyata ada kejadian lagi. Ya, mari kita perhatikan ayat 22 sampai 25. Dikatakan di sana, kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang. Ya, jadi ternyata ada orang jahat dan dursila di antara barisannya Daud. Kenapa dikatakan jahat dan dursila? Ya, yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Ini kenapa mereka dikatakan jahat dan berdursila. Kata mereka, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarkanlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Tuhan telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, ketika
persoalan kelihatannya sudah mulai terselesaikan, berkat mulai tercurah, hati-hati. Masih ada ujian satu lagi, masih ada krisis lagi, yaitu krisis apa? Krisis keuntungan. Krisis keuntungan. Dengan kata lain muncul namanya mental hitung-hitungan. Ketika mereka menang perang yang 400, ya, ada yang ngomong gini sama Daud, ut. Ya, ini di Alkitab nggak ada, ini dramatisir ya. Ut. Itu yang 200 yang tadi lelah itu, yang nggak kerja itu, udah deh nggak usah dikasih apa-apa. Balikin keluarganya aja, tapi ini berkat dan segala macam nggak usah kasih sama mereka. Bahkan kalau perlu pecat aja tuh mereka, suruh balik aja. Tapi Daud berkata, no, kita nggak bisa seperti itu. Ingat kita ini satu keluarga. Mereka waktu itu memang lelah, mereka harus istirahat. Kamu kuat, yang kuat harus berperang. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sedang menghadapi situasi, ya kita sedang masih di dalam era pandemi seperti ini. Di dalam era tertentu bisa jadi orang-orang tertentu itu kerjanya lebih banyak. Sementara yang lain mungkin lebih sedikit. Tetapi keadaan ini bisa berganti lagi. Siapa tahu setelah pandemi ini, orang-orang tertentu yang kayaknya kerja keras luar biasa di era pandemi, mereka yang gilirannya istirahat. Sementara orang-orang yang pas di bagian pandemi ini yang beristirahat, nanti setelah pandemi, mereka yang bekerja lebih lagi. Dan faktanya adalah setiap orang akan bekerja, akan melayani berdasarkan kekuatan dan talenta yang Tuhan percayakan kepadanya. Berdasarkan waktu yang Tuhan tentukan baginya. Kita nggak bisa bilang begini, enakan dia dong, enakan dia. Atau, enak banget dia nggak kerja, gua nih yang kayak begini, yang harus banting tulang dan yang lain-lain. Sekarang harus bagi berkatnya sama-sama. Nehi. No. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ada orang yang memang Tuhan lagi minta momen itu, saat itu lakukan lebih. Kenapa? Karena memang talentanya dia di sana, karunia dan tugasnya di sana. Tapi nanti ada momen yang lain, orang lain yang akan melakukan lebih. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberkatimu, ketika Tuhan menunjukkan solusi demi solusi, ketika Tuhan mulai membalikkan keadaan, hati-hati masih ada satu krisis lagi. Jangan kita mental hitung-hitungan. Solusinya apa? Ingatkan diri kita, ingatkan semua orang bahwa kita ini ada di dalam keluarga yang sama. We are on the same boat, we are on the same team. We have the same God. Kita ini keluarga yang sama, kita tim yang sama, dan kita memiliki Tuhan yang sama yang memberikan berkat bagi siapa saja, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan mental hitung-hitungan. Jangan bilang enak banget lu, ini gini. No. Jangan seperti itu. Siapa yang dipercaya lebih tentu akan dituntut lebih. Jangan mental hitung-hitungan, karena Alkitab jelas katakan itu adalah jahat dan berdursila. No, ya. Dan lagi pula, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak pernah tahu ketika krisis terjadi, ketika hal-hal yang nggak enak terjadi, mungkin pada momen itulah kita jadi mengerti apa yang harus kita lakukan. Beberapa orang yang mungkin tadinya sebelumnya nggak tahu peran dan fungsi dan tujuannya, sekarang malah jadi ngerti apa yang harus dia lakukan. Ya, Esther mungkin tidak mengerti kenapa dia harus ada di dalam istana dari Raja Persia, ya kan? Tetapi ketika krisis terjadi di sana, krisis terjadi di Timur Tengah, Esther diingatkan oleh Mordekai, for a time such like this that you are there. Untuk hari-hari seperti inilah ternyata Tuhan tempatkan engkau di dalam istana itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau diberkati Tuhan, ya, jangan hitung-hitungan. Bantu saudaramu, bantu temanmu, bantu anggota jemaat, bantu rekan sepelayananmu yang mungkin hari ini berkatnya belum sebanyak yang engkau terima. Nanti akan mungkin waktunya engkau yang perlu dibantu, engkau yang perlu ditolong. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, please ya, jangan hitung-hitungan. Tuhan saja tidak hitung-hitungan dengan engkau. Jangan kemudian kita hitung-hitungan dengan saudara-saudara kita. Haleluya. Lakukan apa yang hari-hari ini Tuhan sedang kasih privilege padamu. Engkau mendapat berkat supaya engkau jadi berkat. Engkau disertai Tuhan supaya engkau juga bisa membawa orang lain mendapatkan penyertaan Tuhan. Ya, jangan lupakan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Jangan lupakan jati diri kita sebagai orang-orang yang berkata ya kepada kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita lakukan semua yang Tuhan perintahkan, semua solusi-solusi yang sudah kita pelajari pada hari ini, maka ketiga krisis itu pun juga akan terselesaikan. Haleluya. Saya tutup dengan bagian terakhir dari 1 Samuel 30. Ketika Bapak Ibu Saudara nanti baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 26 sampai 31, Daud bukan hanya membagikan jarahan dari orang-orang Amalek itu kepada pengikutnya saja yang 600 orang berserta keluarganya.
Bahkan dia membagikan hasil jarahan itu kepada orang-orang Israel, tua-tua di Yehuda, dimanapun mereka dia bagikan harta jarahan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud nggak bilang begini, ngapain saya bagi harta jarahan ini kepada orang-orang yang masih diperintah oleh Saul. Kalau mereka setia sama saya, ngikut dong sini pengungsian. Mereka buktinya masih memilih di bawah Saul. Nggak, Daud nggak seperti itu. Daud sadar dengan baik bahwa dia itu adalah Israel, bahwa dia itu adalah dari umat Tuhan. Sekalipun ada umat Tuhan yang tidak di bawah pasukannya, dia tetap berikan kebaikan itu kepada mereka. Dia tetap tahu bahwa apa yang dia terima itu adalah dari Tuhan, sehingga itu harusnya dinikmati oleh semua orang. Daud melakukan kebaikan yang luar biasa ini, sehingga akhirnya apa Bapak Ibu Saudara, orang Israel yang mungkin tadinya ragu-ragu, ini benar nggak sih Daud, bukannya Saul yang raja? Kalau Saul raja, penggantinya kan pangerannya Yonatan, tapi katanya Daud yang menggantikan, ini mana yang benar? Tetapi ketika Daud menunjukkan dia memiliki karakter yang luar biasa, dia memperhatikan orang-orang Israel, dia memperhatikan orang-orang Yehuda, apa yang terjadi, orang-orang Israel makin mengerti. Inilah pemimpin yang memang Tuhan sudah tetapkan nantinya menjadi atas mereka. Dan apa yang Daud lakukan itu menjadi keteladanan yang dijalani oleh orang-orang Israel. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, jangan lupakan siapa kita. Kita anak-anak Tuhan. Lewati pandemi, lewati permasalahan, persoalan apapun, tetap komitmen kepada Tuhan. Kalau lelah, segera beristirahat. Charging, tetapi untuk kembali lagi melayani Tuhan dengan menyala-nyala. Dan jangan hitung-hitungan terhadap berkat, terhadap kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita atau kepada orang-orang tertentu. Karena setiap orang pada akhirnya tetap akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetap akan mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan tetapkan, sesuai dengan talentanya, sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah canangkan kepadanya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kau berada, engkau mengerti kebenaran firman ini, dan hidupmu terus ditemukan oleh Tuhan, sebagaimana Daud berkenan di hadapannya. Yang mengerti sama-sama katakan, amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar banyak pada hari ini. Tuhan, ajar kami Tuhan, setiap kali kami menghadapi krisis, mungkin karena suatu kejadian yang tidak enak, atau mungkin kami merasa di depan ini kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Biarlah kami selalu ingat Tuhan akan solusi yang sudah Engkau tunjukkan di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah kami selalu ingat bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh daripada kami, dan bahwa hati-Mu ya Tuhan melekat kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu sudah menyampaikan Tuhan sebagian daripada firman-Mu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biar Engkau yang menyempurnakan pemberitaan firman ini di dalam diri dan hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena Engkau berbicara lebih spesifik dan dalam kepada mereka, sehingga mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan segala hormat, pujian, ucapan syukur kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, dan semua kita katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira. Kiranya
yana laro. Syarabaya rabaka yana larabaka syanyara larabaya rabaka syakayana laro. Syarabaya rabaka yana larabaka syakayana larabaka syakayana laro. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Kalau kami masih Engkau berikan kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama dalam ibadah online hari ini. Terima kasih Bapa untuk setiap benih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Kris Silitonga. Kami percaya setiap firman Tuhan sudah ditabur dalam benih hati yang terbaik Tuhan. Dan pasti akan berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah kebenaran dan pertobatan. Terima kasih Bapak, kami percaya berkat-Mu melimpah atas keluarga Bapak Pendeta Kris Silitonga. Dimanapun hamba-Mu berada, pekerjaan usaha, pekerjaan dan pelayanan dan keluarganya, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, pada hari ini kami mau berdoa untuk Yerusalem kota kudus-Mu. Kami berkatakan Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Kami percaya Tuhan dan kami perkatakan akan firman-Mu bahwa kami berdoa biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami berkatakan Shalom Indonesia. Kami berdoa untuk keamanan Indonesia, aparat TNI dan Polri. Kami katakan damailah Indonesia. Kami hardik COVID-19 dan krisis ekonomi global. Kami katakan diam dan tenanglah. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran yang menyeluruh di era Pentakosta ketiga ini. Kami berdoa untuk penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Biar kami pergi dan jangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja di Indonesia, untuk BPH GBI, untuk BPD Perwil. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh staf yang ada, hamba-hamba Tuhan. Biar apapun yang mereka lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Bapak Gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta wakil-wakilnya, Bapak Pendeta Dani Tumiwa, Bapak Pendeta Arwianto Cokro, Bapak Pendeta Paul Wijaya, Bapak Pendeta Johan Handoyo. Kami berdoa Tuhan, kami percaya pelayanan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, semuanya diberkati oleh Tuhan dan aman dalam perlindungan Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk karayon kami, Bapak Pendeta Samuel Harnadi, beserta keluarga dan pelayanan dimanapun hamba-Mu berada, beserta juga dengan Bapak Wakarayon 5, Bapak Pendeta Noah Ginting, dan Bapak Pendeta Ardianto Budi Rahman. Tuhan yang memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu dan keluarga hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih seluruh gembala cabang ranting Serayon 5, gembala CK Rayon cabang ranting dimanapun berada, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan memberkati pelayanan usaha pekerjaan mereka, jemaat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami. Kami mau angkat tangan, kami arahkan tangan kami kepada Bapak Pendeta Insinyur Ardianto Budi Rahman MM, beserta Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Ing Sriwati. Kau berkati dengan keempat anaknya, Kak Jenis, Kak Josia, Kak Jenis, Kak Joen dan Javier. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Kau berkati keluarga besar dari Bapak Pendeta Ardianto Budi Rahman dan keluarga besar daripada Ibu Pendeta Ing Sriwati. Dimanapun hamba-Mu berada, kami percaya perlindungan Tuhan ada atas hamba-Mu. Terima kasih Bapak untuk PT Adonai Pialang Asuransi, di mana hamba-Mu sebagai owner. Tuhan memberkati. Kami percaya bisnis-bisnis baru
pasti terbuka. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan seluruh karyawan yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa memberkati gembala ranting kami juga, Bapak Pendeta Alex Sembiring, beserta Ibu Lenita, serta pengembalaannya, keluarganya, jemaatnya, beserta Bapak Pendeta Yesi Sarapi. Tuhan berkati juga dengan Ibu Leni Kalangit. Tuhan berkati pelayanan mereka, keluarga mereka. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk koordinator ibadah 1, Ibu Asna, koordinator ibadah 2, Pak Kennedy, Bu Erna, koordinator IR 3, Bobby, koordinator IR 4, Pak Kiki, dan Ibu Ina. Terima kasih Bapak, seluruh pengurus, seluruh gembala-gembala KUL, Tuhan berkati anggota-anggota KUL, seluruh full timer, pengerja, seluruh part timer, bahkan keluarga mereka masing-masing, usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan dan aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan sebelum kami mengakhirinya, kami siapkan hati kami untuk terima berkat melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu pada Kristus. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang manis dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin.